Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IPA, anak-anak sekalian, juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti channel kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam, dimanapun Anda berada. Tak lupa saya berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga saya bisa membahas materi yang akan saya bahas, yaitu tentang rangkaian listrik. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, bisa menyimak pembahasan yang saya berikan. Oke, kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel secara kompleks. Oke, perhatikan gambar di atas. Ya, tentukan RBC, ya, kemudian RAD, kemudian I, kemudian VAB, kemudian VBC, kemudian VCD, kemudian I1, I2, P untuk R1, P untuk R1 itu daya untuk R1, J daya untuk R2, K daya untuk R3, kemudian daya untuk R4, dan yang M adalah jika masing-masing hambatan itu merupakan sebuah lampu, maka urutkan nyala lampu tersebut dari yang paling terang ke paling redup. Ini soalnya banyak sekali, sampai M. Oke. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, masih ingat dengan pembahasan rangkaian seri paralel yang pembahasan listrik dinamis bagian yang pertama kemarin? Oke, ini adalah kelanjutannya. Ini rangkaian ini tentunya harus disederhanakan. Transformasinya adalah seperti ini. Pertama-tama kita mengubah bentuk rangkaian itu menjadi seperti ini. Ya, ini rangkaiannya menjadi seperti ini. Begini, ini yang pertama. Ini E, R. Ini ada titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, kita lihat tadi R antara A dan B adalah R1 2 ohm. Ini R1 2 ohm. Nah, sekarang ini berubah menjadi RBC. Ini R4. Berapa tadi? Kita lihat 3 ohm. 3 ohm. Kemudian ini adalah tadi nilainya 16 volt, 1 ohm. Oke, pada gambar ini, dilihat dari gambar ini, maka yang dikerjakan pertama adalah RBC. RBC tadi rangkaiannya adalah seri, paralel, ya. Rangkaian paralel bisa diganti dengan sebuah hambatan. Ini tadi RBC, ini dari B sampai C ini saya beri warna ya kuning. RBC ini rangkaiannya adalah paralel ya. Oke, paralel. Maka ini diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya merupakan nilai hambatan pengganti RBC. Oke, kita lanjut. RBC tadi merupakan oke.
Oke. RBC adalah rangkaian pengganti paralel. Berarti di sini RBC 1 per RBC sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, 1 per RBC, 1 per RBC sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka 1 per RBC sama dengan 2 per 6 ditambah 1 per 6. 1 per RBC sama dengan 3 per 6. Maka RBC ketemunya adalah 6 dibagi 3. Sama dengan 2 ohm. Ini adalah RBC. Mudah bukan untuk mencari RBC? Nah, pada gambar ini, maka setelah ketemu RBC, gambar berubah menjadi begini. Ini. Nah, begini. Ini adalah E, R, ini titik A, ini titik D. Maka ini adalah RAD. Sehingga dari gambar ini bisa dihitung RAD. Ya. Setelah ketemu RBC, maka bisa dihitung RAD. RAD merupakan hambatan pengganti dari A sampai D yang disusun secara seri, yaitu ada R1, ada RBC, ada R4. Sehingga RAD itu sama dengan R1 tambah RBC ditambah R4. Sehingga sama dengan R1-nya 2 ohm, ditambah RBC-nya 2 ohm, R4-nya adalah 3 ohm. Sama dengan berapa? 7 ohm. Ini adalah apa? RAD. Jadi sudah menjawab 2, yaitu RBC dan RAD. Mudah bukan? Oke, mudah. Fisika mudah. Kita lanjut untuk menjawab soal berikutnya. Setelah RAD ketemu, nah ini saya gambar di sini sekarang. Gambarnya sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini E, R, yaitu berapa tadi? 16 volt, 1 ohm. Ini A, ini D. Ini ketemu 7 ohm. Nah, ini RAD. 7 ohm. Kemudian di sini adalah kuat arus yang melewati rangkaian itu. Nah, kuat arus yang melewati rangkaian itu. Kuat arus yang melewati rangkaian itu sekarang bisa dihitung. Rumusnya adalah I sama dengan E dibagi RAD ditambah R kecil. Gampang kan? 16 volt dibagi 7 ohm ditambah 1 ohm. I sama dengan 16 volt dibagi 8 ohm. Maka ketemu I adalah berapa anak-anak? Berapa para pemirsa ini ketemunya? 2 volt per ohm atau 2 ampere. Nah, jadi I sudah ketemu, kita sudah menjawab yang ketiga yaitu I. Nah, oke, sebelum saya menjawab berikutnya, saya tengok soalnya tadi.
RBC sudah, RAD sudah, I sudah, sekarang ada VAB, VBC, VCD. Oke. Nah, kita lihat gambarnya. Ada VAB, VBC, VCD. Oke. Sekarang saya gambar di sampingnya sini. Gambar yang kedua tadi, saya gambar lagi. Ini begini, gini. Oke. Aduh, kehapus ini. Oke. Saya ini lagi saya ulang ya. Yang bagian sini tadi kehapus. Saya ulang tadi ini. Oke, mencari I tadi. Ini titik A, ini titik D, ini RAD. Ketemunya tadi adalah 7 ya. 7 ohm, ini 7 ohm. Kemudian ini E, R, tadi 16 volt, 1 ohm. Ini adalah I. Ini saya ulang ya. Maaf, tadi kehapus. I sama dengan E dibagi RAD ditambah R kecil sama dengan 16 volt dibagi RAD-nya tadi 7 ohm ditambah 1 ohm, ketemunya adalah 16 volt dibagi 8 ohm sama dengan 2 ampere. Tadi sudah ketemu sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari VAB, VBC, VCD. Oke, saya gambar lagi. Maaf, tadi sampai gambar ini kehapus, ya, tidak sengaja, maaf. Nah, ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ini E, R, ini tadi adalah I. Berapa anak-anak I-nya? I-nya adalah sudah ketemu baru saja tadi I sudah dihitung sama dengan 2 ampere. Ini ya, I-nya 2 ampere. Jadi rangkaian ini dilewati arus listrik sebesar I yaitu 2 ampere. Dari mana 2 ampere? Dari perhitungan di sebelah kiri itu. Oke, sekarang kita akan mencari VAB. VAB, nah, perhatikan dari titik A sampai B. Dari titik A sampai B itu saya gambar begini. Ini titik A, ini titik B, dilewati oleh kuat arus I. Nah, ini rangkaian seri, maka arusnya tidak bercabang, maka dilewati I. Besarnya adalah 2 ampere. Ini RAB. RAB tadi adalah, coba kalau lupa dilihat lagi, 2 ohm. RAB adalah 2 ohm. Nah, ini RAB. Saya tulis saja di sini RAB sama dengan 2 ohm. Ini RBC sama dengan 2 ohm juga. Ini RCD sama dengan 3 ohm. Oke, maka sesuai dengan hukum ohm, ya, VAB itu sama dengan I, ya, kuat arus yang melewati RAB, I, ya kan, dikalikan hambatan yang dilewati dari titik A sampai B, RAB. Berarti 2 ampere dikalikan 2 ohm. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 4 volt. Ini adalah VAB. Oke. Pertama sudah ketemu yaitu VAB. Sekarang kita mencari
Yang berikutnya VBC. VBC kira-kira berapa anak-anak? Oke, dari titik B sampai C. Saya gambar di sini. Dari titik B, jadi kalau kita mencari VBC, nah, lihatnya dari B sampai C. Jadi mencari VAB, lihatnya dari A sampai B. Ini adalah RBC. Berapa? 2 ohm. Maka ini juga dilalui oleh kuat arus sebesar I, 2 ampere. Sehingga diperoleh VBC adalah I kalikan RBC. I-nya 2 ampere dikalikan VBC adalah 2 ohm. Ketemunya 4 volt. Ya, VBC 4 volt. Oke, saya lanjut. Sekarang VCD. VCD. Ya, gambarnya C sampai D. Ya, yang dilihat ini C sampai D. Ini maaf, ini R. R ya ini ya, R. Bentar saya hapus. Ya, sebentar. Maaf, enggak. Oke, ini RCD. RCD berapa? 3 ohm. Oke, dilalui oleh kuat arus sebesar I, yaitu 2 ampere. Ya. I-nya 2 ampere. Maka VCD adalah I kalikan RCD. Sama dengan 2 ampere kalikan 3 ohm. Ya, 3 ohm. Sama dengan 6 volt. Nah, ini adalah apa? VCD. Oke, sudah kita peroleh sampai VCD. Pertanyaan selanjutnya apa anak-anak? Kita lihat. Pertanyaan selanjutnya adalah I1, I2. Nah, oke, I1 dan I2. Nah, kita lihat kalau I1 dan I2 kita lihat dari B sampai C karena ada I1 dan I2 itu berada di antara B sampai C. Oke, kita gambar rangkaian yang dari B sampai C ya. Oke. Ini titik B ya. Ini titik C. Ini R2, ini R3, ini I1, ini I2, di sini ada I. Nah, ini juga keluar sini adalah I. Nah, kita akan mencari I1 dan I2. Ini R2 ini 3 ohm, R3 adalah 6 ohm. Nah, VBC tadi sudah ketemu. Ya. VBC, perhatikan di sini antara titik B sampai C. Ujung-ujung R1, ujung-ujung R2 adalah berada di titik B dan di titik C. Ujung-ujung R3 juga berada di antara titik, bertemu di titik B dan sampai di titik C. Ya, artinya VBC itu merupakan beda potensial yang di dalamnya ada R2 dan R3. Sehingga untuk mencari I1, I1 bisa dihitung, yaitu dengan rumus hukum Ohm, V-nya adalah VBC dibagi R2. Perhatikan gambar di situ ya. Ya, di situ R-nya R2. Sehingga di sini VBC-nya adalah berapa tadi anak-anak VBC-nya? Lupa tadi, VBC-nya adalah 4 volt ya. VBC-nya 4 volt.
dibagi R2-nya 3 ohm. Ini adalah I1. Ya, jadi I1 adalah 4/3 ampere. Kita cari I2. I2. I2 melalui R3. R3 ujungnya juga B sama C. Maka I2 itu sama dengan VBC dibagi R3. Seperti lihat gambar ya, R-nya R3. I2 sama dengan VBC-nya tadi sudah ketemu 4 volt dibagi R3-nya /adalah 6 ohm. Maka I2 sama dengan 2/3. 2/3 ampere. Nah, oke, jadi kita sudah ketemu I1, ada I2. Kalau mau dikoreksi, bisa anak-anak untuk mengoreksi I1 dan I2-nya betul atau salah, yaitu sesuai dengan hukum Kirchhoff. Bahwa untuk mengoreksi, pasti akan ketemu I itu sama dengan I1 ditambah I2. Kenapa? I itu masuk ke titik B. Keluar dari titik B adalah I1 dan I2. Maka I1 dan I2 pasti akan, kalau dijumlah akan sama dengan I. I-nya tadi 2. Nah, 4/3 tambah 2/3 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Ya. Oke, ini kalau mau mengkoreksi apakah betul atau tidak. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya kita lihat. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah P untuk R1, PR2, PR3, PR4. P itu daya. Nah, kita sudah masuk pada daya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang energi dan daya listrik. Maka di sini kita bisa hitung daya PR1, PR2, PR3, PR4. Oke, gambarnya saya gambar lagi seperti awal tadi, yaitu begini. Ya. Nih, supaya jelas ya. Gambarnya seperti ini. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4 ya. Ini I, ini titik A, ini titik B, ini titik C, titik D. Ini I yang melewati di sini. I tadi berapa I-nya? 2 ya. Ini I1, ini I2. Keluar dari titik C, ini kembali menjadi I lagi. Ya, di sini masih I ya. Oke. Kita akan mencari daya yang dipakai atau digunakan oleh R1. Daya itu rumusnya banyak. Bisa V kali I, bisa I kuadrat kali R. Ya. Kita bisa pilih salah satu ya. Oke. P untuk R1 kita lihat ya. P untuk R1 kita bisa coba ntar I-nya ini saya tulis dulu ya besarnya ya. Saya tulis di sini keterangannya untuk mengingatkan biar nggak tengok-tengok ke sana nih saya tulis dulu sini ya, maaf minta hapus dulu biar nggak tengok-tengok ke sana. Nah, tadi R1 adalah 2. Jadi R1 itu 2 ohm. Kemudian R2 sama dengan 3 ohm. R3 sama dengan 6 ohm. R4 tadi 3 ohm. Itu ya.
Kemudian I tadi sudah ketemu, saya tulis saja sekarang 2 ampere. Kemudian I1 tadi sudah ketemu adalah, coba lupa, I1 4/3 ya. I1 4/3. 4/3 ampere. I2 adalah 2/3 ampere. Kemudian, sudah ya? Oh ya, boleh. VAB sekalian, VBC, VCD. Nah, VAB itu 4 volt, VBC 4 volt, VCD 6 volt. Tadi begitu ya. Nah, ini keterangannya yang sudah dihitung tadi. Maka kita mau cari sekarang P untuk daya untuk R1. Daya yang digunakan oleh R1. Daya itu adalah energi yang digunakan dalam waktu 1 detik. Itu daya. Ya. Berapa besarnya yang digunakan oleh R1? Kita gunakan rumus, kita boleh pilih ya, V kali I, ya, kalau V kali I berarti V-nya VAB dikalikan I, karena yang melewati antara titik A sampai B itu I. Berarti VAB-nya adalah 4 volt, kalikan I-nya 2 ampere, sama dengan 8 watt. Nah, ini saya hitung pakai rumus yang lain coba. Ini P untuk R1 ya. Apakah sama? Nah, ini saya contohkan satu saja ya. P untuk R1 pakai rumus yang lain. I kuadrat kali R. Nah, pakai rumus itu. R-nya berarti R yang mana? R antara titik A sampai B berarti R1. Berarti 2 kuadrat dikalikan R1-nya adalah 2. Nah, berarti berapa? 4 kali 2 sama dengan 8 watt. Sama bukan? Ya, oke. Jadi, silahkan nanti mau pakai rumus yang mana. Ya, maaf, ini bukan R ya. Ini PR1, maaf. Ya. Mau pakai rumus yang mana silahkan, ini saya hanya contohkan. Nah, pakai 2 rumus, yang pertama pakai rumus yang ini. Nah, yang kedua pakai rumus yang ini. Silahkan. Ini untuk PR1 udah ketemu. Sekarang PR2. PR2 sama dengan, pakai rumus yang mana? Nah, kalau pakai rumus I kali R, nah, I kuadrat kali R, berarti I-nya I1, R-nya R2. Nah, kalau mau pakai rumus VAB, maka, V kali I, maka V-nya adalah VBC, I-nya I1. Nah, ini bisa pakai rumus VBC kalikan I1. VBC-nya tadi 4 volt dikalikan I1-nya adalah 4/3. 4/3 ampere. Berarti ketemunya 16/3 watt. Nah, ini adalah P untuk R2. Saya tidak menggunakan rumus yang I kuadrat kali R2 ya. Nanti silahkan dicari sendiri pakai rumus itu. Saya pakai rumus yang ini. Ya.
Tapi untuk yang berikutnya coba saya pakai rumus yang beda. Untuk P untuk R3 saya pakai rumus I kuadrat. I-nya I berapa? I2. I2 kuadrat kali R3. Ini saya pakai rumus yang ini untuk mencari PR3. Apakah pakai VBC kali I2? Boleh? Boleh. Ya. Ini hanya biar mudah saja. Ya. I kuadrat. I-nya tadi 2/3. I2 kuadrat. 2/3. 2/3 kuadrat. Kalikan R3. R3-nya adalah 6. Ya. Berarti di sini 4/9 kali 6. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini dibagi 2, ini 3, ini bagi 2, ini bagi 3, ini 2, ini bagi 3, ini 2 ya. Ini bagi 3, ini 3. Berarti di sini 4 kali 2, 8 dibagi 3 watt. Nah, ini adalah P untuk R. PR berapa ini? R3. Nah, P untuk R3 ya, ini ya. Nah, sekarang yang terakhir untuk mencari P, yaitu P untuk R4. P untuk R4. Nah, berarti dari C sampai D. Pakai rumus VCD dikalikan I, karena R4 itu dilalui oleh I. Sama dengan VCD-nya tadi adalah 6 volt dikalikan 2 ampere. Sama dengan berapa? 12 watt. Oke. Kita sudah mencari atau sudah sampai pada perhitungan yang terakhir. Nah, sekarang urutannya, kalau tadi dianggap sebagai lampu, urutan nyala yang paling terang. Ya. Dari yang terang ke redup. Oke. Untuk mengetahui yang terang dan yang redup, maka kita bisa lihat adalah dayanya. Kalau dayanya besar, berarti energi yang digunakan adalah besar, berarti terang. Ya. Kalau dayanya kecil, energi yang digunakan adalah kecil, berarti redup. Maka urutannya, mana yang paling besar dayanya adalah R4. Jadi yang paling terang adalah R4. Kemudian setelah R4 yang mana? R1. R4 itu 12 watt, R1 8 watt. Kemudian setelah R1 yang mana? Setelah R1 adalah, coba 16/3 dengan 8/3 besar mana? Tentunya besar 16/3, berarti R2. R2 ya, setelah itu adalah R2. Setelah R2 baru R3. Ini. Jadi urutan dari yang terang ke yang redup dimulai dari R4, kemudian R1, kemudian R2, baru R3. R3 paling redup, R4 paling terang. Oke, anak-anak, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah bukan untuk menjawab soal ini? Ya. Mudah-mudahan satu soal ini bisa menambah pengetahuan kita semua, dan tunggu pembahasan-pembahasan soal dari saya berikutnya. Terima kasih, dan apabila ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke
grup-grup yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.